Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Songkolongi 92, sahabat Betawi, sahabat Indonesia. Ada hal menarik yang patut kita bahas di kesempatan siang ini terkait dengan perkembangan dunia teknologi. Kalau dulu pada tahun 2008 ke bawah atau sebelum 2008, 2007, 2008 dan sebelumnya, karena dunia digital tidak terlalu menggurita, masyarakat masih butuh bacaan-bacaan berbentuk fisik, manual, yaitu buku, pokoknya segala bentuk bacaan, dan mereka belum terbiasa dengan dunia per-YouTubean digital, belum begitu menggurita waktu itu. Saya ingat, makanya pada tahun 2007 saya itu di tahun itu bisa membuahkan karya, nulis novel Jihad Terindah 200-an halaman, dan novel itu, buku itu bisa dijual di Gramedia, bekerja sama dengan salah satu penerbit di kawasan Kranji, yaitu Rabita Press, dijual di beberapa toko buku nasional, level nasional, Gramedia dan sebagainya. Banyak pembeli, karena waktu itu memang, ya jujur aja, saya aja nggak begitu nggak dengan YouTube lah, apalah, ya kan. Facebook aja saya baru mulai buka akun tuh tahun 2009 saat menjadi anggota Dewan. Artinya apa? Sepanjang zaman ini makin maju, dunia digital begitu menggurita, maka itu berpengaruh untuk dunia tulis-menulis, terutama nulis buku ya, dan sejenisnya, novel, cerita fiksi, buku sejarah, buku-buku agama, buku-buku tentang sejarah dunia dan sebagainya. 2008 pun saya masih bisa nulis novel Kolonel Nur Ali, Sisi Lain Macan Bekasi. Rabita Press, percetakan milik kita sendiri, dan waktu itu saya ingat sampai ngurus-ngurus ke yang ISBN itu tuh, ke Gedung Arsip Nasional, mendaftarkan buku ini, judul ini, penerbit ini. Jadi sampai segitunya saya dulu, dan buku itu pun laris, termasuk juga dicetak oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi untuk dibagikan ke sekolah-sekolah, karena ini terkait dengan sejarah pendiri Bekasi, PJS Bupati pertama Bekasi Al-Baufullah Kiai Haji Nur Ali bin Haji Anwar bin Haji Rayu. Itu otak kita, otak saya terutama waktu itu masih produktif untuk nulis. Nah, ketika dunia digital begitu menggurita, Facebook, Twitter, YouTube, sehingga orang nggak pakai capek-capek baca buku, bisa nonton dari kamar, modal pulsa, modal wifi. Akhirnya otak penulis juga kayak saya beku. Jadi kurang motivasi untuk menulis kembali buku gitu. Nah, ini tentu PR besar bagi penulis-penulis. Ya kayak saya kan penulis dadakan gitu. Artinya ada waktu nulis novel Jihad Terindah itu, saya bisa berhenti di rest area, ada ide, ada gagasan, tulis pakai tulisan tangan. Waktu itu saya ingat, nanti di mana lagi ada di mana, diterusin. Itu juga memacu saya untuk benar-benar menyelesaikan novel yang pertama itu, Jihad Terindah, Rabita Press. Nah, ketika dunia digital sudah semakin luar biasa, bocah-bocah orang-orang bisa megang HP doang, nonton YouTube, perkembangan di dunia, bacaan-bacaan juga ada di situ di Google, ya kan, tentang agama, tentang apa, nggak pakai ngambil buku, beli buku lagi. Ditambah lagi saya jadi anggota Dewan 10 tahun, beku ini, otak saya beku untuk mengembangkan kreativitas, ya, karena buku itu khairu jalisin fi zamani kitab.
Buku itu, kitab itu teman yang paling baik, yang paling setia, yang tidak pernah mengkhianati dan mendustai kita. Itu buku. Khairu jalisin biz zaman kitab. Teman paling baik adalah literatur, buku, kitab. Saya sudah beberapa lembar ya, mungkin lebih dari 20 lembar nulis tentang novel waktu saya menjadi anggota Dewan periode pertama 2009-2014. Gilad Syarita, Shalita Gilad, dengan judul Kerudung Gadis Yahudi. Tapi beku otak saya. Apa karena saya jadi dewan gitu, sering kunker ya? Atau apa, saya nggak tahu juga. Pokoknya ini otak susah diajak untuk mikir, ribet banget untuk mikir. Saya juga bingung. Nah, saya ingin di saat sudah selesai jadi anggota dewan, sudah 10 tahun, sudah makan banyak asam garam tentang dunia perpolitikan, kekuasaan lokal di Kabupaten Bekasi, kabupaten yang berpenduduk kalau siang hari itu bisa 5 juta, kalau malam hari itu bisa 4 juta. Ya, berbanding dengan Provinsi Bali jumlah penduduknya, sudah makan asam garam di situ. Saya ingin sekarang hobi menulis itu saya ingin limpahkan kepada channel YouTube. Kalau sekarang orang kan jarang yang ke toko buku. Toko buku Haji Satiri di proyek saya lihat udah nggak ada ya. Dulu terkenal banget waktu kita masih sekolah. Pokoknya kalau beli toko buku itu di toko buku Haji Satiri di Bekasi. Beli alat olahraga di Bansun, Bekasi. Nah, kalau sekarang anak-anak nggak, dari kamar aja udah bisa klik. Yang penting ada wifi. Kalau wifi habis kan belum dibayar, dimatiin, itu bocah nangis-nangis sama emaknya. Ngelapor wifi mati belum dibayar, gampang. Makanya saya ingin sekarang merubah paradigma. Yang tadinya nulis buku, nulis novel, sudah 2 novel, Jatrinda, Kolonel Nur Ali, Sisi Lain Macan Bekasi. Nah, saya ingin sekarang nulis atau hobi menulis ini, kreativitas ini kita pindahkan ke channel ini. Saya termasuk yang salut dengan channel YouTube anak Sunda yang jadi TKI, diangkat jadi anak angkat oleh orang Arab Saudi, Alman Mulyana kalau nggak salah. Itu subscribernya sudah 2 juta lebih, penghasilannya pun bisa 100-200 juta itu, karena memang sudah banyak subscriber, penonton, jam tonton publiknya banyak. Nah, saya ada kepikiran bahwa channel YouTube ini yang sekarang punya subscriber 42.300-an, saya orang biasa, saya bukan artis, ya kan, saya bocah Jumalang, bocah kampung lah katakan, tapi punya subscriber 42.000 lebih. Waktu zaman kasus polisi yang membunuh ajudannya, bawahannya, yaitu Perdi Sambo, yang menewaskan daripada Brigadir Yosua Huta Barat, ya. Nah, di situ subscriber saya makin banyak sampai 42.000, sekarang 300-an. Nah, karena saya ada kena penalti waktu itu, diklaim oleh pihak YouTube ada konten berulang, ya. Saya juga baru paham namanya ada konten berulang, nggak boleh. Jadi kalau berita TV itu nggak boleh ditukil lalu dipotong-potong lalu ditampilin di YouTube kita, nggak boleh. Harus ada narasi kita, harus dirubah itu. Omongan si pembaca berita televisi harus kita ganti dengan narasi kita, versi kita. Baik itu diri kita muncul di layar kaca maupun dengan tetap suara kita ada gitu, narasi kita ada, analisis kita ada tentang berita yang kita munculkan, video yang kita munculkan dari berita itu. Kalau beritanya aja boleh, mungkin kita keep suaranya, lalu kita ganti dengan narasi kita, versi kita. Kayak sekarang Iran Israel perang, ya kan? Dia nyerang, lalu dengan narasi kita itu bisa. Tapi kalau apa adanya itu, kayak TV-TV nasional kita potong-potong, kita jadiin video shot, nah itu kena konten berulang. Saya baru tahu ada yang namanya konten berulang. Makanya iklan di channel YouTube saya sementara dihentikan, saya diwajibkan untuk menghapus yang konten-konten berulang, dan sudah mulai saya hapus-hapusin, dan sekarang saya menuju perbaikan dari channel ini.
Saya berharap channel ini nanti akan terus bertambah subscribernya. Saya juga ingin sekali-kali ditakdirkan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbang ke Arab Saudi. Saya mau meniru, saya pengen ketemu sama yang namanya Alman Mulyana. Jika Allah kasih rezeki, saya ingin ke sana, mungkin dengan visa ziarah, visa apa, sambil kita membimbing umroh nanti di sana. Nah, kita ingin kembangkan channel ini dari Arab Saudi, apalagi di sana kan Timur Tengah lagi perang tuh, mulai perang tuh Iran. Nah, juga di sana banyak situs-situs sejarah, ada makam Rasulullah SAW, ada Ka'bah, ada apa aja lah ada di sana, banyak yang terkait dengan sejarah nabi-nabi. Nah, kita ingin punya prinsip, masa si Alman Mulyana, seorang TKI yang tadinya supir, sekarang bisa bawa keluarganya ke sana dan jadi konten kreator YouTube yang sangat sukses. Saya ada ide itu. Saya ingin ada di sana, lalu mengembangkan mengumumkan perkembangan lewat channel YouTube Songgolini 92 ini kepada publik khalayak di Indonesia maupun di dunia. Nah, mudah-mudahan rencana kita membesarkan channel ini akan berhasil. Makanya yang belum subscribe, yang nonton terus nonton video-video saya, nonton. Nanti insya Allah jika Allah Tuhan menakdirkan kita terbang ke Arab Saudi, kalau kita udah punya duit ya, ngurus tiket, ngurus visa ziarah atau apa, nanti saya mau bertemu sama kawan saya yang dulu di Arab Syria, ada di Jakarta sekarang. Saya ingin diskusi bagaimana caranya saya bisa nongkrong di Arab Saudi, tapi bukan jadi TKI, kan ada visa bebas, visa ziarah atau apalah namanya, nanti besok saya akan diskusi. Ya, mudah-mudahan Allah kasih rezeki dan saya bisa mengembangkan channel ini dengan terus menerus, konsisten, continue ya, tidak terhenti oleh apapun juga, karena ini sama aja kita nulis buku. Saya ingin nikmat Tuhan kepada saya dengan keterampilan menulis 2 novel yang waktu itu viral, novel Jihad Terindah, gara-gara novel itu dan novel Kolonel Nur Ali Selain Macan Bekasi jadi terkenal. Saya nyalon 2009, saya menang jadi anggota dewan. Saya nyalon lagi 2012, saya menang jadi anggota dewan. Nah, keahlian yang Tuhan berikan berupa nulis buku, saya ingin pindahkan ke akselerasi untuk membesarkan channel YouTube ini. Sama aja saya menulis dengan saya muncul di layar kaca ini dan membesarkan channel ini. Kita terbang kemana, mungkin nanti kita ke kuburan Nenek Bunder atau kita ke Kobak Betung sebelum kita berangkat ke Arab Saudi. Tentu kalau proses ke Arab Saudi harus ada visa dan tiket dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Bekasi, salam peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.